Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat Allah Maha Esa. Silakan kalian simak baik-baik. Anak-anak, sungguh Allah itu Maha Esa. Apa pengertian Maha Esa? Maha Esa berarti Maha Tunggal, sehingga tidak tersusun dari yang lain. Allah itu satu-satunya Tuhan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Kepadanya kita bergantung, dan kepadanya kita memohon pertolongan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Allahu wahdahu la syarikalah. Allah yang tunggal, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Allah juga memiliki sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Allah Maha Esa. Sekarang apa buktinya bahwa Allah itu Maha Esa? Mari kita berpikir tentang ciptaan Allah. Kalian tahu pesawat terbang? Jika pesawat terbang itu sedang terbang atau sedang berjalan, ada berapa pilot yang mengendalikannya? Tentu cuma satu. Begitu pula bis atau kendaraan lainnya, tentu hanya memiliki satu pengemudi. Bagaimana apabila ada dua pengemudi atau lebih yang ingin memegang setir? Mungkin kemauannya tidak sama. Yang satu ingin lurus, yang satu ingin belok, yang satu ingin belok kanan, yang satu ingin belok kiri, dan seterusnya. Sehingga kendaraan menjadi tidak seimbang dan akan menyebabkan kecelakaan. Begitu pula dengan mobil. Begitu pula dengan alam semesta ini. Apabila dikendalikan oleh lebih dari satu pengatur atau lebih dari satu Tuhan, maka kita semua akan hancur. Bagaimana mungkin jika Tuhan yang satu ingin hujan, Tuhan yang lain ingin panas, Tuhan yang lain ingin siang, Tuhan yang lain ingin malam? Tentu Tuhan-Tuhan tersebut akan berantem ya, karena memiliki keinginannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, harus kita pahami bahwa Allah itu satu-satunya pengatur semua yang ada di alam semesta ini, termasuk diri kita. Kita diciptakan Allah dalam bentuk yang berbeda-beda. Juga yang mengatur takdir kita. Ada yang menjadi petani, nelayan,
pedagang, guru, dokter, dan lain-lain. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah tanpa kita mampu untuk menolaknya. Anak-anak, ada sebuah cerita, yaitu kisah seorang sahabat Rasul yang berjuang untuk menegakkan keesaan Allah. Namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang hamba sahaya atau budak yang pada masa itu budak itu manusia yang diperjualbelikan dan bisa digunakan atau diperintah apa saja menurut keinginan tuannya. Begini kisahnya. Mengetahui Bilal bin Rabah memeluk ajaran Islam, Umayyah bin Khalaf, yaitu majikan, menyiksa Bilal dengan siksaan yang sangat berat. Sang majikan memaksa budaknya itu untuk kembali kepada ajaran nenek moyang dan menolak ajaran Islam. Tetapi siksaan yang pedih itu tidak mampu membuat Bilal menyerah. Imannya semakin kokoh dan tidak tergoyahkan. Sehingga akhirnya Bilal bin Rabah menjadi seorang muazin pertama dan yang terkenal sampai sekarang. Demikianlah kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Kisahnya tersebut patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu tentu ingin tahu ciri-ciri orang yang mengesahkan Allah. Sekarang ibu akan menyebutkan satu persatu. Ciri-ciri orang yang mengesahkan Allah, yang pertama, hanya beribadah kepada Allah saja. Yang kedua, selalu berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa mendirikan sholat. Jadi sholatnya tidak pernah dilewat. 4. Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi perkataan-perkataan yang kotor itu harus dijauhi. Yang kelima, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Jadi beribadah itu hanya kepada Allah, yakin hanya kepada Allah, percaya hanya kepada Allah. Yang keenam, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketujuh, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Nah, jika kalian suka membaca ramalan nasib kemudian mempercayainya, mulai hari ini hal itu harus dijauhi. Selanjutnya, orang yang mengesahkan Allah itu selalu memperbanyak zikir kepada Allah, membaca istighfar, membaca tasbih, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, berjiwa sosial dan suka bekerja sama. Jadi suka membantu orang lain. Dan yang terakhir, orang yang mengesahkan Allah itu selalu menyukai persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kerjakan. Ayo berlatih ya. Berikut ini soal-soalnya. Yang pertama, Allah itu Maha Esa. Artinya Allah itu titik-titik. Allah itu tidak beranak dan tidak titik-titik. 3. Allah itu Maha Esa. Disebutkan dalam Al-Quran surah apa? 4. Nama sahabat Rasul yang berjuang menegakkan keesaan Allah adalah siapa namanya? 5. Jika Tuhan lebih dari satu, maka akan terjadi apa? Silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Kalau sudah selesai, difotokan ya jawabannya atau jawaban tugasnya dan dikirim ke WhatsApp ibu ya.
Demikian anak-anak untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan ketetapan iman, diberikan kesehatan dan umur yang panjang, serta menjadi anak yang soleh. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.